Kalau bawa bayi itu jadi rewel. Kenapa? Karena bayi itu sensitif. Dia masih bisa melihat yang tidak terlihat oleh orang-orang dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 4 ciri-ciri warung makan yang pakai pesugihan, ya, atau pengelarisan. Manusia bersekutu dengan jin untuk mencari kekayaan dan seterusnya. Itu adalah kisah perjalanan yang panjang dalam perjalanan manusia, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzzuna birijalim minal jinni. Dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari golongan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa manusia bersekutu dengan jin itu sudah terjadi sejak lama. Zaman sekarang, biarpun zamannya sudah sangat modern, ya zamannya boleh modern ya, tetapi kan keinginan manusia untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus capek-capek bekerja itu selalu ada tuh, ya. Jadi manusianya mau di zaman apapun yang namanya keinginan serba instan begitu selalu ada. Nah, godaannya memang di situ. Termasuk tadi ya, ketika orang misal berbisnis. Nah, ini kan warung makan ini kan kita harus agak hati-hati ya. Misal nih, ketika warung makan itu ada campuran makanan atau minuman ya yang diharamkan. Ya, misal minumannya itu ada kandungan alkohol, tapi dia tidak jujur. Atau ada kandungan misal minyak babi, tapi dia tidak jujur. Misal ketika minuman itu ada kandungan alkoholnya, dan meskipun kita tidak menyadarinya, itu akan membuat sholat kita ini menjadi tertolak gitu, ya. Begitu juga ketika ada misal campuran minyak babi pada makanan, nah itu akan membuat doa-doa kita ini juga menjadi tidak makbul, tidak mustajab ya. Dan itu juga bisa menghalangi rezeki kita. Nah, termasuk ketika misal tadi kita makan di warung yang pakai pesugihan ya. Nah, ini juga jadi repot nih. Apalagi kalau misal bawa anak-anak kecil tuh. Ya, di video short sudah saya jelaskan tuh. Kalau bawa bayi itu jadi rewel. Kenapa? Karena bayi itu sensitif. Dia masih bisa melihat yang tidak terlihat oleh orang-orang dewasa. Kalau jadi balita atau batita ya, bawah 3 tahun tuh, jadi hiperaktif, lari ke sana, lari ke sini, teriak-teriak, dan seterusnya. Nah, iya kalau cuman berhenti di situ tuh, lah kalau jinnya seneng tuh sama anak-anak, nempel dia, ikut pulang, kan jadi repot. Nah, jadi itu. Dan bisa juga nempel kepada kita. Ya, jadi dari makanan tadi mungkin dia tertarik kepada kita, nempel, ngikut. Jadi membuat segala sesuatunya jadi rumit. Nah, maka memang harus hati-hati ya. Kan saya lihat banyak tuh video menjelaskan tentang ciri-ciri misal restoran atau warung makan yang menggunakan pengelarisan atau pesugihan ya.
yang paling populer orang bilang rasa makanannya berubah. Jadi ketika dimakan di sana atau dibawa pulang, itu nanti rasanya jadi beda banget, yaitu relatif lah ya. Karena yang namanya makanan itu kan ketika di restoran dia masih panas, dibawa pulang sudah dingin, ya rasanya bisa berubah ya. Tetapi cirinya kalau menurut saya bukan itu ya. Misal ya, saya zaman masih muda dulu suka naik gunung. Nah, ketika naik gunung itu kita masak dulu tuh. Masak gitu kan, tempe kering dan seterusnya itu. Nanti begitu sudah di atas gunung tuh kita baru masak nasi saja. Ya begitu kita naik gunung ya, makanan tadi dingin, apalagi pada ketinggian yang cukup tinggi gitu kan, ya rasa makanan ya otomatis berubah walaupun kita masak sendiri itu. Nah, jadi sebenarnya perubahan rasa makanan itu sangat relatif ya. Tapi tandanya kalau sebuah warung itu dia pakai pesugihan atau pakai penglarisan atau dibantu oleh jin. Yang pertama, itu biasanya dia memilih lokasi warungnya itu sejauh mungkin dari masjid sehingga jadi terpencil. Ya. Kalaupun terpaksa betul harus ada kedengaran suara azan, ya suaranya sayup-sayup saja. Ya, karena jin yang mau membantu seperti itu dia takut tuh dengan suara azan. Ya, dia pergi. Ya, begitu. Nah, jadi biasanya letak warungnya terpencil. Tetapi biarpun terpencil, kalau kita lihat ramenya itu tidak normal. Misal jualan makanannya sama tuh. Ada warung di pinggir jalan, jualan makanannya sama. Mungkin rasanya juga sama. Bahkan mungkin lebih enak yang jualan di pinggir jalan. Ya yang datang ya biasa-biasa saja. Tapi mereka letaknya terpencil, yang datang ya luar biasa ramainya. Bahkan sudah tidak kebagian tempat parkir, nunggu dulu tuh sampai ada yang keluar parkir dan seterusnya. Nah, jadi kita pun sebenarnya tidak butuh kemampuan indigo dan seterusnya ya, atau indera keenam untuk melihat begitu. Kita pun sebenarnya merasa ini tidak normal nih ramenya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita masuk tuh, kita tidak akan menemukan musola di situ. Apalagi kaligrafi begitu, tidak ada ya. Jadi kenapa ya? Karena kalau ada orang yang sholat, jinnya berhenti bekerja. Ya, nah maka mau numpang sholat, tidak bisa tuh. Jadi kalau saya nyari warung makan itu ya, saya lihat dulu, ada musolanya nggak nih? Nah, kalau ada musolanya, yakin kita. Tapi kalau tidak ada musolanya, cari warung yang lain. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga ya, tadi kalau kita bawa bayi jadi rewel, nangis. Kalau bawa balita jadi hiperaktif. Nah, kalau orang-orang sering menyebutnya sawanan atau sawanan, ketempelan tuh. Ya. Karena tadi bayi bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang keempat, biasanya warungnya redup ya, gelap. Kalau malam itu lampunya biasanya pakai lampu yang kuning ya, tidak lampu yang putih. Kalau siang ya pokoknya suasananya itu terasa redup. Ya, karena jin tidak suka yang terang-terang dia. Kan dia juga harus kerja siang tuh, maka suasananya redup. Nah, kalau kita sensitif ya, ujung mata kita itu bisa melihat, bisa merasakan ya, atau melihat tuh ada gerakan-gerakan bergerak gitu. Tapi begitu kita noleh, hilang. Tapi dengan ujung mata kita akan melihat ada yang bergerak-gerak gitu. Nah,
Jadi kalau ada 4 tanda ini, ya besar kemungkinan warung tadi menggunakan pesugihan. Gimana kalau sudah terlanjur pesan makanan kan? Cancel juga ndak enak gitu kan? Misalnya tetap mau makan gitu. Tentu yang pertama baca doa ya ketika akan makan. Baca bismillah. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita merasakan memang auranya itu semakin mistis dan tidak enak, baca surat Al-Baqarah. Ya, bagian manapun. Misal Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, hafalnya itu. Atau 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Atau yang paling populer baca surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Baca sekali aja. Ya. Paling tidak semoga jinnya tadi itu ya tidak mengganggu ya kita dan keluarga yang sedang makan, dan yang lebih penting tidak ikut pulang. La taj'alu buyutakum maqabira, jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru, lari, minal baitil lazi, dari rumah yang takro' fihi, di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, jadi bacakan surat Al-Baqarah. Kalau membaca surat Al-Baqarah cukup panjang, baca tadi surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi 1 kali. Kalau bisa membacanya agak lirih ya, bukan di dalam hati ya, sehingga kalau kita makan dengan beberapa anggota keluarga yang lain, mereka juga ikut mendengarkan ya. Begitu, insya Allah paling tidak makanannya akan dijauhi oleh jin ya, pesugihan tadi. Bagaimana dengan rasa makanannya? Ya, rasa makanannya ya tergantung yang masak ya. Kalau yang masak pinter ya biarpun jinnya pergi rasanya tetap enak kan gitu. Kalau yang masaknya ndak pinter ya rasanya ndak garu-garuan kan gitu. Nah, jadi banyak loh ya restoran itu masakannya enak, tidak pakai pesugihan, posisinya strategis, tapi tidak laku. Nah, itu kenapa kemudian orang memilih pakai pesugihan? Untuk menggerakkan, ya, menggoda, menarik manusia itu untuk datang ke warung-warung tadi, ya. Nah, semoga dengan berhati-hati, insya Allah, semoga hidup kita senantiasa Allah lindungi, berkah, selamat dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.